Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dengan tema impuls dan momentum dengan studi kasus kecelakaan tunggal kendaraan mobil wuling yang menabrak barrier pemisah jalan di Tol Sidoarjo. Dengan saya Tofgar dengan NIM F1G225074. Dengan saya Farida Wahyudi dengan NIM F1G225077. Saya Rika Azahra dengan NIM F1G22568. Saya Saskia Putri Wira dengan NIM F1G225050. Berikut penjelasan dari kelompok kami mengenai materi ini tersebut. Mengapa kasus ini sangat penting dalam studi kasus ini? Itu memberi gambaran nyata tentang bagaimana interaksi kendaraan dengan barrier jalan dapat menyebabkan kecelakaan serius, bukan sekadar tabrak lalu berhenti. Mengilustrasikan bahwa desain dan keberadaan barrier jalan atau pemisah jalur memiliki konsekuensi fisik, potensi dampak bagi kendaraan dan penumpang bila terjadi tabrakan. Relevan untuk rekayasa jalan atau teknik sipil atau keselamatan lalu lintas, penting untuk menilai desain barrier, material, dan bagaimana barrier dapat mempengaruhi hasil kecelakaan. Bisa jadi bahan evaluasi bagi perbaikan desain barrier jalan di Indonesia agar mengurangi risiko kendaraan terguling saat menabrak. Konsep fisika dasar yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada impuls dan momentum. Sebelum tabrakan, mobil bergerak dengan massa M dan kecepatan V, sehingga memiliki momentum P sama dengan M dikali V. Saat mobil menabrak barier, terjadi perubahan momentum mendadak dari MV ke 0. Perubahan momentum ini melibatkan gaya tumbukan besar yang terjadi dalam waktu yang singkat. Pada konsep impuls, jika waktu tumbukan sangat kecil, maka gaya yang diterima kendaraan akan menjadi lebih besar, yang akan dapat menyebabkan kerusakan struktural dan terguling, cedera, dan lain-lain. Kedua, peran waktu tumbukan dan deformasi. Jika suatu barier atau kendaraan memiliki struktur yang dapat menyerap energi, misalnya zona trampel, deformasi, atau material yang bisa menyerap atau meredam tumbukan, maka durasi tumbukan bisa lebih besar, potensi kerusakan atau terguling bisa berkurang, dan daya maksimumnya lebih kecil. Serta dalam konteks barier jalan, desain barier memengaruhi bagaimana tumbukan terjadi. Tumbukan cepat dan keras, misalnya beton, atau barier yang bisa menyerap energi, misalnya barier dengan elemen absorpsi, tumbukan lebih lunak. Prinsip inilah yang mendasari barier seperti sulfur barrier. Pada energi kinetik itu dalam konsep fisika dasar itu terbagi menjadi dua konsep, yaitu energi tumbukan dan energi disipasi. Mobil saat bergerak memiliki energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat. Saat tabrakan, energi ini harus dipisahkan atau diserap. Jika tidak diserap dengan baik, bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Barier atau struktur jalan bisa dirancang untuk menyerap atau disipasi energi untuk mengurangi efek tumbukan. Misalnya dengan deformasi, material penyerap, dan desain yang mencari impuls. Dengan demikian, kasus ini membahas dinamika tumbukan, impuls, momentum, serta pentingnya rekayasa jalan dan safety barrier. Yang selanjutnya adalah hubungan kasus ini dengan teknik sipil, yaitu yang pertama adalah desain barrier dan median. Pemilihan jenis barrier, yaitu beton, guardrail, barrier, energi, dan absorpsi, menjadi dari desain infrastruktur jalan tol. Kasus ini menunjukkan konsekuensi jika barrier dan layout jalan tidak mempertimbangkan perilaku kendaraan ketika terjadi kecelakaan. Keselamatan lalu lintas. Teknik sipil tidak hanya soal konstruksi jalan, tetapi juga keselamatan termasuk bagaimana mengurangi resiko kendaraan terguling dan keluar jalur. Yang ketiga adalah analisis dari kecelakaan dan forensik struktur. Insinyur sipil atau transportasi dapat menggunakan analisa momentum, impuls untuk menilai mengapa kecelakaan terjadi, dan kemudian memperbaiki desain jalan dan barrier untuk meminimalkan dampak di masa depan. Yang keempat adalah peraturan dan standar infrastruktur, memberi dasar bagi regulasi penggunaan barrier jalan yang tepat, misalnya barrier yang bisa menyerap energi, layout median sudut jalan, dan kecepatan, dan signal. Semua ini berkaitan dengan sipil. Yang selanjutnya adalah diskusi.
Kasus ini menegaskan bahwa tabrakan dengan barrier bukan sekedar mobil berhenti, tetapi bisa memicu terguling tergantung kecepatan, gaya tumbukan, dan desain barriernya. Barrier jalan sangat penting untuk memisahkan lajur, namun jika barrier terlalu keras dan tidak didesain untuk menyerap energi tumbukan, ia bisa menjadi ancaman bagi kendaraan dan bukan hanya penyelamat. Untuk keamanan maksimal, desain jalan dan barrier harus mempertimbangkan aspek fisika tumbukan, momentum impuls energi, terutama di jalan tol dan kecepatan tinggi. Pada kesimpulan dari studi kasus mobil bullying terguling di tol Sidoarjo adalah contoh nyata efek momentum dan impuls dalam kecelakaan jalan raya. Barrier jalan memiliki peran kritis, tapi jika tidak didesain dengan prinsip penyerapan energi, barrier bisa memperparah hasil kecelakaan. Oleh karena itu, aspek perencanaan geometri jalan, barrier dan keselamatan harus dipadukan dengan pemahaman fisika tumbukan. Saran yang dapat kami berikan dari studi kasus ini yakni untuk studi lanjutan, lakukan analisis simulasi tumbukan, model kecepatan kendaraan, massa, barrier, dan deformasi agar dapat memprediksi kondisi aman atau beresiko. Kemudian, infrastruktur tol di Indonesia harus mengevaluasi desain barrier, mempertimbangkan penggunaan barrier energi absorbing seperti shelter barrier di tol dengan kecepatan tinggi atau resiko tinggi. Edukasi kepada pengemudi tentang bahaya mengantuk dan pentingnya menjaga kecepatan serta konsentrasi, karena hal sekecil apapun kesalahan dapat memperbesar kemungkinan tumbukan dengan barrier. Dalam merancang jalan baru, gunakan pendekatan multidisiplin antara teknik sipil dan prinsip fisika keselamatan, agar infrastruktur tidak hanya kuat, tapi juga aman bagi pengguna jalan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus yang telah kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.